Kembali di Prime Time News, saya Indra Maulana. Pemirsa, hubungan antar menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi menjadi sorotan setelah Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo melontarkan pernyataan adanya menteri yang tidak loyal kepada Presiden Jokowi. Lalu apa langkah istana menanggapi lontaran ini? Dalam lontarannya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tidak menyebut identitas menteri yang dituduh tidak loyal terhadap Presiden. Namun ia mengatakan bahwa Presiden sudah mengetahui sosok menteri yang bersangkutan. Ucapan menteri ini menurut Cahyo juga dinilai tidak pantas terhadap Presiden Joko Widodo. Kalau sampai ada menteri yang sudah dipilih, dilantik oleh Bapak Presiden, masih melakukan hal-hal yang tidak mendukung kebijakan Presiden secara terbuka, apalagi mengecilkan arti Presiden, saya yakin Bapak Presiden sudah mendapatkan data-data siapa menteri-menteri tersebut yang dalam tanda petik tidak loyal, apalagi mengecilkan arti Presiden. Saya sebagai Mendagri ada datanya, dan saya kira Bapak Presiden sudah sangat tahu. Ya kalau masyarakat ngata-ngatain Presiden kan terbuka sekarang, bisa lewat pers, bisa lewat media sosial. Itu kalau sampai pembantu Presiden ngomong kan nggak pantas kan itu. Pernyataan Cahyo ini keluar saat wacana perombakan kabinet hangat diperbincangkan oleh publik. Sehingga tak heran jika pernyataan tersebut dibaca analis politik sebagai dinamika jelang perombakan kabinet. Pengamat politik Niko Haryanto menilai PDI Perjuangan tengah membidik menteri yang tidak mereka sukai di kabinet saat ini. Bagian dari suatu dinamika ya menjelang reshuffle ini, tentu PDIP atau beberapa politisi di PDIP ingin ada suatu reshuffle yang tentu membawa keuntungan secara politik bagi PDIP. Nah, satu sisi tentu kita tahu bahwa PDIP ini dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan mereka sangat tidak suka dengan beberapa figur di kementerian atau di sekeliling Pak Jokowi saat ini. Dulu ada istilah trio singa dan seterusnya. Saya kira itu adalah bagian dari proses untuk mendorong supaya reshuffle terhadap beberapa figur yang mereka anggap sebagai pengkhianat, yang mereka anggap sebagai penghalang komunikasi dengan Presiden itu bisa segera jalan. Pihak istana sejauh ini belum menanggapi lontaran Cahyo terkait keberadaan menteri yang disebut sebagai menteri yang tidak loyal. Sementara soal perombakan kabinet, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sudah mengatakan bahwa dia selalu mengevaluasi menterinya, namun tidak pernah mengatakan kapan akan melakukan perombakan kabinet. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Sumarno membantah dirinya termasuk menteri yang disebut-sebut tidak loyal kepada Presiden tersebut. Ke Bapak Presiden, saya sebagai pembantu Presiden yang melakukan asesmen ada Bapak Presiden, jadi saya serahkan kepada Bapak Presiden. Anggota DPR dari PDIP bahwa itu dari mana? Coba ya coba tanya ke dia dari mana dasarnya. Saya nggak ngerti dasarnya dapat data dari mana gitu. Tanya aja ke mereka, tanya kepada mereka yang bicara, jangan kepada saya. Ya, terima kasih. Presiden ya, tentunya saya menghormati Bapak Presiden. Terima kasih. Ya, udah ya. Ya. Di tengah makin kencangnya kabar reshuffle kabinet, muncul isu menteri yang menjelek-jelekan Presiden Joko Widodo. Jika benar ada rekaman yang membuktikannya, maka apa artinya ini? Apakah Presiden salah memilih menteri, atau ini ketidakmampuan Presiden memanage kabinetnya? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Wasekjen PDI Perjuangan bidang pemerintahan, Ahmad Basara. Selamat malam. Mas Basara. Kemudian ada analis politik Niko Haryanto. Bang Niko, selamat malam. Sama Indra. Kita mulai dari Mas Basara terlebih dahulu. Sejauh ini apa sih kebenarannya ada menteri yang menjelek-jelekan? Itu kan Pak Mendagri tadi, Pak Cahyo juga menyatakan ada menteri yang tidak loyal begitu, menjelek-jelekan Presiden. Kalau masyarakat biasa melalui medsos itu sudah biasa begitu. Tapi ini menteri, tapi sejauh apa sih kebenarannya, Mas Basara? Ya, begini, kronologisnya begini. Kemarin itu ada buka puasa di rumah Menko PMK. Ya. Hadir beberapa menteri, termasuk saya juga hadir di sana. Di sanalah kemudian saya ditanya beberapa wartawan perihal pernyataan Mendagri Pak Cahyokumolo yang mengatakan bahwa ada menteri yang telah melecehkan Presiden. Pernyataannya tadi sudah kita dengar. Ya. Setelah pertemuan itu saya tidak bertemu lagi dengan beliau untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut, siapa menteri yang telah melecehkan Presiden tersebut, karena memang
kami sudah jarang bertemu. Dulu waktu beliau sekjen, saya wakil sekjen, hampir setiap hari ketemu, tapi setelah Mendagri saya belum bertemu lagi, saya belum sempat mengkonfirmasi apa maksud pernyataan beliau tentang menteri yang tidak loyal, menteri yang melecehkan presiden. Tetapi dalam kesempatan terpisah, saya kira-kira seminggu yang lalu diperdengarkan secara langsung atau mendengarkan secara langsung sebuah rekaman di mana bersama teman-teman ya, teman-teman PDI Perjuangan, yang mana rekaman itu berisi pembicaraan yang suaranya diduga suara seorang menteri kabinet Pak Jokowi berbicara dalam sebuah forum, tetapi tidak tergambar forumnya itu forum besar atau forum kecil, tetapi pembicaraan itu jelas di dalam sebuah forum yang mana isi pernyataan tersebut menggambarkan bahwa seseorang yang patut diduga seorang menteri tersebut memposisikan diri seolah-olah sebagai sang sutradara sekaligus konseptor bagi Pak Jokowi, baik dari proses pilpres sampai dengan jabatan presiden sekarang. Kalau kita mendengar substansi pernyataan itu memang sangat tendensius. Dia tidak lagi bersifat melecehkan menurut saya. Kalau yang dimaksud Pak Cahyo adalah sama dengan yang saya dengar, saya dengar sendiri. Pernyataan itu sebetulnya masuk kategori bukan lagi melecehkan, tetapi juga sudah menghina martabat seorang presiden Republik Indonesia. Jadi bisa dipidana kita lihat nanti aspek hukumnya. Tetapi yang mau saya katakan, pernyataan seseorang yang suaranya diduga seorang menteri kabinet Pak Jokowi tersebut telah memposisikan Pak Jokowi ini seolah-olah sebagai seorang boneka yang disetir, dikendalikan oleh sang menteri tersebut, yang menurut hemat saya ini pernyataan yang sangat mencederai perasaan kita semua. Presiden sebagai kepala negara kita, yang saya kira kalau yang Pak Cahyo maksudkan itu menurut pendapat saya bukan lagi melecehkan. Kalau itu sama, presiden. itu lebih dari sekedar melecehkan. Lebih dari sekedar melecehkan, tapi sudah menghina martabat Presiden Republik Indonesia. Seberapa kuat dugaan Anda bahwa, dan teman-teman PDI Perjuangan, bahwa itu adalah salah satu menteri? Ya, suaranya sangat clear dan jelas ya. Kalau saya pribadi tidak punya tafsir lain untuk menyebut siapa sang menteri tersebut, tetapi karena kita punya tanggung jawab untuk melindungi martabat presiden, untuk menjaga keutuhan presiden, rekaman ini juga sudah didengarkan langsung oleh Presiden Jokowi. Rekaman yang Anda dengar bersama saya mendapat konfirmasi bahwa rekaman itu Pak Jokowi sendiri juga sudah mengetahuinya. Poin melecehkan dan mengatakan boneka atau lebih dari melecehkan, hanya sebagai boneka, konseptor, sutradara, tadi kata-kata yang saya tulis, saya catat begitu dari penjelasan Anda. Sebenarnya di mana sih letak ininya kemudian? Maksudnya menghinanya seperti apa poinnya? Supaya itu tidak kemudian berkembang, ini hanya fitnah dari PDIP. Ya, supaya tidak ada tafsir lain. Ya, tadi dalam pernyataan Bu Niko ini kaitannya dengan apa namanya reshuffle kabinet dan sebagainya. Tetapi dalam kaitan ini saya pastikan temuan yang kita temui ini, rekaman yang kita temui ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan reshuffle kabinet. Bahkan tadi sudah saya katakan, saya mendengar langsung rekaman ini itu sudah sekitar seminggu yang lalu, tetapi kita tidak mempublikasikan. Saya tidak mengerti yang maksud Pak Cahyo ada menteri yang melecehkan itu yang mana, dan saya tidak berkomunikasi dengan beliau untuk memperjelas apa maksud dari keterangan pers Pak Cahyo tadi malam di rumah Menko PMK. Tetapi kalau dari sisi kami sebagai partai, karena PDI Perjuangan juga mata dan telinganya presiden, ya, selain beliau punya BIN dan aparat intelijen lainnya, saya kira sebagai partai beliau juga punya intelijen, punya kuping dan telinga dari aparatus partai yang ikut membantu jalannya pemerintahan ini, dan ini tidak kita buka di publik. Nah, hanya tidak ada tendensi yang lain, betul. Oleh karena itu saya katakan ini tidak ada tendensi lain, karena bagi kami pernyataan seorang yang memiliki suara patut diduga seorang menteri tersebut sudah sangat melecehkan, merendahkan martabat Presiden Jokowi. Sehingga karena itu kini kita anggap kasus yang sangat serius, yang sangat fatalistik, sehingga kita tidak mau mengkait-kaitkan ini dengan urusan reshuffle kabinet. Kalau serius, kenapa tidak dibuka saja waktu sejak seminggu lalu begitu? Ya karena kita sudah serahkan ini kepada Presiden, dan kita menunggu bagaimana reaksi daripada Presiden. Ya, karena ini adalah pembantunya Presiden, kita serahkan kembali keputusan itu kepada Presiden. Oke, benarkah ini seperti yang pernah disampaikan oleh Bang Niko, bahwa ini kemudian nanti sengaja dinamika ini sengaja dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan yang bisa mengambil keuntungan dari soal reshuffle, apalagi sudah menyoroti beberapa nama yang ada di kementerian selama ini begitu. Nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut ya Bang Niko, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan di
Prime Time News. Bang Niko, berarti seperti apakah ini mungkin terkait dengan dinamika politik yang kemudian sengaja dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan, bahwa ini kemudian nanti ujungnya terkait reshuffle, sebenarnya isu ini kemudian juga untuk mencopot menteri tertentu seperti yang disorot sejak lama dari penjelasan Anda? Saya kira kalau masalah intensi tentu teman-teman di PDIP yang paling tahu, tapi saya kira rakyat ini hanya melihat masalah sequence. Jadi sequence, kenapa kemudian sampai pada semacam ada praduga, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan reshuffle, karena sebelumnya kita juga mendengar, rakyat mendengar misalnya ada wacana supaya misalnya ada penambahan anggota kabinet dari parpol, misalnya PDIP Mas Baskara pernah menyatakan tambah 5 misalnya gitu kan, itu sudah menjadi konsumsi publik. Dan kemudian ada pernyataan dari Pak Cahyo yang notabene menteri tapi juga mantan sekjen PDIP, sehingga kemudian di Indonesia ini semua saling dikait-kaitkan. Nah memang saya kira untuk urusan seperti ini mestinya bisa dipisahkan. Ini mungkin memang urusan yang terkait dengan misalnya penghinaan terhadap kepala negara, penghinaan terhadap simbol-simbol negara, dan ini mungkin kasusnya itu sangat isolated, tidak terkait dengan misalnya dinamika politik yang lainnya. Tapi sekali lagi sequence itu yang kemudian bisa mengarahkan rakyat berpraduga, ya, berprasangka jangan-jangan ini adalah bagian dari upaya untuk misalnya mengeskalasi supaya orang-orang tertentu atau figur-figur tertentu yang memang tidak dikehendaki itu bisa segera dicopot. Itu satu aspek yang lain tentu kita juga harus sadar bahwa memang hal seperti itu sangat mungkin terjadi di kabinet seperti pemerintahan Jokowi JK ini, di mana semua anggota kabinet ini bukan all president's men atau all president's ministers itu. Jadi kita tahu pada saat proses pembentukan kabinet itu juga melalui suatu tarik ulur yang panjang, dan kemudian ada juga misalnya pejabat-pejabat di sekeliling presiden itu yang dilantik itu setelah. Jadi mungkin maksud Anda bahwa ini memang ketika pertanyaan saya apakah presiden salah pilih menteri, salah pilih orang, atau ini bukan salah presiden karena memang itu bukan pilihan murni presiden sendiri sebenarnya dalam kabinet ini? Ya, saya kira kalau kesalahan, saya kira kesalahan semua, ya, termasuk kesalahan yang memberikan referensi, memberikan nama dan seterusnya, itu saya kira itu andil. Tapi begini, tidak mungkin seorang presiden bisa istilahnya memanage 34 anggota kabinetnya secara 100%. Itu pasti sangat sulit. Dalam teori organisasi itu biasanya kendali atau rentang span of effective control itu hanya kepada 11-12 orang. Di luar itu biasanya sudah banyak yang kemudian bisa menjadi mereka outlier, bisa bergerak sendiri dan seterusnya. Jadi sangat sulit untuk misalnya bisa mengelola suatu tim kerja sebanyak 34 plus beberapa yang lain, karena ada beberapa yang sekarang bertanggung jawab langsung pada presiden, kepada BPKP, kemudian ada posisi-posisi yang lain. Jadi saya kira memang dibutuhkan satu sistem yang baik lagi di kantor kepresidenan, supaya jangan sampai kemudian ada misalnya menteri-menteri, atau tidak hanya menteri, tapi kita juga mendengar kok beberapa misalnya komisaris, direksi BUMN yang mereka itu terkadang memang dalam mungkin entah itu bercanda, entah itu serius, tapi terkadang memang sepertinya itu merendahkan kemampuan presiden. Kalau sampai menyebut soalnya bahwa presiden itu boneka atau konseptor saja dan dia adalah dalangnya begitu, disampaikan kepada seolah-olah begitu ya, itu menurut Anda sudah sangat fatal atau bagaimana? Ya, kalau itu klaim yang sifatnya yang membesar-besarkan diri dari sang menteri tersebut, dari sang pejabat tersebut, itu memang ya itu biasanya dilakukan oleh mereka yang belum cukup dewasa dalam berpolitik. Mereka masih perlu merasa ini dianggap gitu lah, eksistensinya ini dianggap dengan cara seperti itu. Tapi itu tentu ada upaya mendelegitimasi presiden, soalnya presiden ini sangat fatal ya, mendelegitimasi apa, kemudian dianggap sebagai pokoknya asal kita kasih dia akan nurut dan seterusnya. Ini tentu suatu agar mencegah tidak berkembang dugaan-dugaan seperti yang Anda lihat sekuensnya. Ada permintaan, pernah Mas Basara bilang tambah 5 menteri untuk PDIP, kemudian dilanjutkan Pak Cahyo, sekarang ada dugaan, dan Anda sekarang kemudian mengatakan itu harusnya dipisahkan memang karena dugaan-dugaan masyarakat seperti itu. Tapi ketika berangkat dari soal dugaan-dugaan masyarakat agar tidak tercampur aduk dengan masalah yang sangat serius ini, menurut Anda rekaman itu harus dibuka tidak oleh PDI Perjuangan? Saya kira mungkin lebih baik kalau misalnya itu dibuka oleh misalnya dari pihak istana. Karena itu memang terkait langsung dengan kabinet dan terkait dengan presiden. Kalau nanti yang dugaan-dugaan PDIP atau buka yang partai atau yang lain, nanti kesannya sekali lagi ada intensi politik tertentu. Ya, biasanya kalau untuk urusan seperti ini memang selalu dipakai misalnya pihak ketiga, entah itu dari media atau dari apa. Biasanya membocorkannya itu pasti dari pihak ketiga lah. Tapi ini kan, ya saya kira lebih baik supaya untuk menghindari fitnah, supaya juga kita tahu seberapa loyal nih orang-orang di kabinet atau orang-orang yang membantu presiden sekarang. Ini saya kira penting sekali. Poinnya ada di situ. Seperti yang dikatakan oleh Bung Niko tadi, bahwa ini harus kita pisahkan. Problem besar bagi bangsa kita hari ini adalah ketika dalam tubuh kabinet pemerintahan Jokowi ada seorang menteri berkarakter, ya, yang bersifat
fasik seperti itu, mengkhianati, merusak, merongrong kewibawaan presiden dari dalam sendiri, ini kan bukan hanya mengancam pemerintahan Jokowi sendiri, tapi juga mengancam bangsa ini. Karena kalau ini kemudian dibiarkan, meruntuhkan kewibawaan kepala negara, itu artinya juga meruntuhkan kewibawaan negara. Pada akhirnya ini akan menimbulkan kegoncangan sosial yang menurut hemat saya dapat merugikan rakyat. Sehingga oleh karena itu, bagi PD Perjuangan ini kan saya katakan, saya sudah seminggu mendengar rekaman itu, tapi kita menahan diri karena bagi kami tahu betul sensitivitas publik. Karena isu tentang reshuffle kabinet itu sudah terlalu bergulir. Sekalipun kita punya alasan, ada fakta-fakta yang menguatkan argumentasi Presiden melakukan reshuffle. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, menteri kabinet yang masih belajar, dan juga ada yang... Tapi kalau fakta seperti itu, kenapa? Apakah yang terkait juga dengan harus di-reshuffle menteri yang berkarakter seperti ini kalau menurut Anda? Nah, maka oleh karena itu kita serahkan rekaman ini kepada Presiden untuk kemudian Presiden membuat pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta yang beliau temukan. Pertama, untuk membuktikan rekaman tersebut yang diduga suara menteri kabinet Pak Jokowi sendiri untuk dibuktikan. Kemudian setelah itu, mari silakan Presiden mengambil keputusan atas tindakan perilaku politik, perilaku kekuasaan yang dilakukan oleh menteri kabinet. Saya penasaran, Anda sebut tadi berkarakter, itu maksudnya apakah ini memang sudah Anda lihat menteri seperti ini menteri yang ini yang dimaksud diduga dalam rekaman ini? Ya, saya tidak dalam pretensi untuk menyebut nama menteri ataupun inisial menteri tersebut saat ini. Tetapi problem kita hari ini adalah bagaimana kita membuktikan bahwa suara yang saya dengar, yang mirip suara seorang menteri kabinet Pak Jokowi ini adalah memang suara orang yang dimaksud. Dan kalau itu sudah benar orang yang dimaksud, maka saya kira Pak Jokowi harus mengambil tindakan yang strategis, yang signifikan, karena sesungguhnya di dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu ada syarat bagi seorang menteri, yaitu berintegritas dan berkepribadian baik. Nah, dengan perilaku ini, maka syarat berintegritas dan berkelakuan baik. Perilaku seperti ini itu memang sudah Anda amati, sudah beberapa kali terjadi. Ya, ada kecenderungan-kecenderungan yang memang sudah kita lihat dalam beberapa peristiwa politik sebelumnya ya. Kita pernah mencatat juga perilaku yang sama. Tetapi sekali lagi, saya tidak dalam tendensi untuk menyebut nama itu. Tetapi perilaku yang sama pernah dilakukan oleh sang menteri tersebut, yang intinya perilaku tersebut juga meruntuhkan kewibawaan dan kredibilitas Presiden Jokowi. Sudah pernah dilakukan sebelumnya? Sudah pernah dilakukan sebelum ini. Jadi bukan kaget muncul dari rekaman ini nama ini ya? Iya, karakter yang seperti ini maksudnya? Ada similarity karakter ya, yang ditujukan dari perilaku ucapan yang disampaikan dalam rekaman itu dengan tindakan yang sebelumnya dilakukan. Jadi kira-kira ada faktor kesamaan lah, ada kesamaan karakter sebelumnya yang dimunculkan. Kira-kira peristiwa sebelumnya seperti apa saja? Nanti dijelaskan di sebelah. Nah, setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Sedikit dan terakhir ini sebenarnya di segmen terakhir dialog ini, waktu kita sangat singkat, Bang Niko. Dengan ini kan tinggal membuktikan benar atau tidak. Nah, kita berandai-andai kalau memang ini benar terjadi, karena kita paham lihat dari penjelasannya penuh keyakinan tadi dari Mas Basara bahwa ini mungkin saja bisa benar 90% ya. Artinya ini sangat berbahaya dong bagi demokrasi kita, terutama di sistem presidensial dengan adanya menteri yang bukan rekan kerja, tetapi ini kan pembantu presiden. Dalam Undang-Undang Dasar juga disebutkan seperti itu kan. Apakah ini terkait momentum reshuffle ataupun nggak terkait? Apakah ini memang harus dicopot oleh Presiden menurut Anda? Ya, saya kira memang ada beberapa menteri ya, terutama di sekeliling Presiden ini yang dirasa memang bisa mengurangi legitimasi Presiden, mengurangi kepercayaan terhadap Presiden dan seterusnya, bisa menghambat komunikasi politik ke Presiden dan seterusnya. Itu memang harus direposisi, di reshuffle, atau kalau perlu ya memang kemudian harus dicarikan yang lebih tepat. Itu saya kira sudah menjadi semacam kesepahaman umum. Nah, terkait menteri yang memang dirasa justru melakukan pembusukan dari dalam, ya melalui misalnya statement, melalui misalnya klaim-klaim sepihak dan sebagainya, ini memang harus segera dilakukan semacam upaya untuk pembenahan di dalam internal, supaya jangan sampai kemudian isu ini bergulir lebih luas lagi sehingga mengganggu konsolidasi di pemerintahan. Karena sekali lagi ini ada sekuensi yang menurut masyarakat ini sangat penting diperhatikan, supaya jangan sampai memang reshuffle akan terjadi. Saya kira masalah waktu aja, apakah setelah Lebaran, apakah menunggu menjelang 1 tahun, tapi supaya jangan sampai kemudian menjadi isu politik lagi, karena ini ada misalnya kekuatan politik yang memang menginginkan ada jabatan baru atau menginginkan posisi tersebut. Nah, ini yang saya kira jadi lihat secara komprehensifnya. Dan juga jangan sampai kelihatan lagi bahwa ini kok ada bola panas yang dilempar ke Presiden, seolah ini sekarang Presiden yang harus menyelesaikan masalah terkait dengan isu seperti ini. Menurut Anda satu kata kira-kira dicopot atau tidak dicopot jika itu terbukti benar? Tidak terbukti benar pun, kalau memang sudah terbukti kinerjanya buruk, itu harus dicopot. Harus dicopot. Iya. Oke, Mas Usara. Bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama
Presiden Jokowi melihat ada menteri yang seperti ini, kemudian akan mendorong bahwa ini rekaman ini perlu dibuka atau tidak? Ya, pertama tentu sebagai partai pengusung Presiden Jokowi, kami sangat kecewa dan marah. Saya kira siapapun yang mendengar rekaman itu sebagai anak bangsa pasti akan punya perasaan yang sama dengan kita semua. Apalagi kami partai pengusung. Seorang menteri yang menempatkan diri, yang menurut Undang-Undang Kementerian Negara adalah pembantu presiden, bukan rekan kerjanya presiden, tetapi pembantunya presiden, menempatkan diri seolah-olah di atasnya presiden, lalu mempublikasikan itu dalam sebuah pertemuan, entah itu pertemuan tertutup atau terbuka, tetapi itu keluar dari mulut seorang menteri, dilakukan di belakang presiden. Ini tindakan fasik namanya, orang-orang yang berkhianat. Dan saya kira orang-orang yang berkhianat inilah yang menurut hemat saya menjadi faktor yang mengafirmasi kenapa lambannya efektivitas pemerintahan Jokowi JK. Jadi bukan program kerjanya, memang orang yang ada di dalam ini menjadi faktor yang mendorong lemahnya kinerja pembangunan di bawah pemerintahan Jokowi JK. Di luar semangat yang Anda sebutkan tadi, ini paling tidak sudah bergulir, kemudian justru partai koalisinya mengikut deg-degan yang dimaksud PDIP ini siapa ini? Apakah ini kemudian singkat saja orang ini, menteri ini berasal dari partai tentu fakta ini pada akhirnya akan kita sampaikan kepada publik. Tetapi karena ini sudah kita koordinasikan, kita sudah serahkan kepada Presiden, maka kita menunggu lebih lanjut koordinasi dengan Presiden Jokowi. Termasuk itu sudah disampaikan ke parpol pengusung yang lain? Nah ini masih terbatas. Makanya tadi saya katakan, karena faktor Pak Cahyo tadi malam merilis pernyataan bahwa ada menteri yang melecehkan Presiden, dan oleh karenanya hari ini Anda mengundang saya mengklarifikasi posisi itu, karena ini sudah kita serahkan kepada Presiden, kita menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Presiden Jokowi. Oke, baik, kita lihat ke depannya, kita nantikan apakah memang akan ada rekaman itu dibuka atau tidak, karena kita semua penasaran siapa menteri yang dimaksud tidak loyal tersebut. Terima kasih Mas Basara telah bergabung bersama kami untuk klarifikasi singkat ini. Terima kasih Mas Tiko atas analisisnya malam hari ini di Prime Time News. Saat lagi Prime Time News akan hadir dengan informasi puluhan orang melakukan aksi blokade di ruas jalan tol Cipali menuntut pembayaran lahan mereka yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Cipali. Puluhan warga dari 5 desa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat memblokade jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Aksi warga ini dilakukan karena pihak pengelola jalan tol belum membayar ganti rugi atas tanah mereka yang saat ini digunakan sebagai jalan tol. Puluhan warga pemilik tanah yang mengklaim belum mendapat ganti rugi atas penggunaan tanah mereka oleh pengelola memblokade ruas jalan tol Cikopo Palimanan. Aksi blokir jalan tol yang mendapat penjajahan dari aparat kepolisian Resor Majalengka mengakibatkan laju kendaraan tersendat. Dalam aksinya warga mendesak pemerintah untuk membayarkan ganti rugi sebesar Rp1 juta per meter perseginya. Sementara pihak pengelola jalan tol hanya menyanggupi membayar Rp18.000 per meter persegi. Warga mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah besar dan memblokade jalan tol bila ganti rugi tidak segera dipenuhi. Ya, itulah akhir informasi dalam Prime Time News kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.